Sutradara Yongki Ongestu kembali dengan karya terbarunya, Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai. Film berdurasi 97 menit ini mengisahkan Bimo dan istrinya Sri Atun yang diganggu oleh sosok Kuyang sejak keduanya tinggal di pedalaman Kalimantan, tepatnya di desa Muara Tapah. Akan seperti apakah kisah dari film ini? Mari sama-sama kita bilang, hayu, meluncur. Di wilayah Pulau Kalimantan, terdapat sebuah pelosok desa terpencil bernama Desa Muara Tapah. Tidak banyak warga yang tinggal di sana, bahkan mereka pun kurang tenaga pengajar untuk mendidik anak-anak sekolah. Film berpindah kepada seorang pria bernama Bimo yang akan pergi merantau ke Desa Muara Tapah. Ia berniat akan menjadi guru PNS di sana. Bimo sangat ingin menjadi seorang PNS agar kehidupannya bersama sang istri, yaitu Sri Atun, menjadi terjamin. Sri Atun tidak mau ditinggal sendirian di rumah. Ia ingin ikut Bimo bertugas ke Muara Tapah. Karena saat dulu Bimo pernah berselingkuh, jadi Sri Atun tidak percaya lagi untuk membiarkan suaminya pergi sendirian. Mau tidak mau, Bimo pun membawa istrinya. Saat itu mereka pun dijemput oleh dua pemuda dengan sebuah mobil yang datang dari desa seberang. Saat dalam perjalanan, Sri Atun mulai mengalami kejanggalan. Ia melihat ada bayang-bayang kepala manusia di luar jendela mobil. Sri Atun yang panik membuat Bimo merasa khawatir. Sementara dua pemuda di kursi depan pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi. Padahal sebenarnya mereka pun ketakutan setengah mati. Mobil kemudian menepi karena Sri Atun merasa mual. Setelah muntah-muntah, Sri Atun merasa cukup lega. Kemudian mereka melihat ada sebuah peti mati yang berjalan dengan sendirinya. Para pemuda meminta Bimo melemparkan telur kepada peti itu. Akhirnya mereka pun tidak dikejar lagi. Dan film Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai dimulai. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka sampai di Kecamatan Muara Tapah. Sebelum lanjut masuk ke dalam desanya, Bimo dan Sri sarapan dulu di sebuah warung. Ketika makan, mereka pun bercerita tentang kejadian mistis semalam. Ternyata peti mati yang bisa berjalan itu adalah peti seseorang yang saat hidupnya memiliki ilmu hitam, dan mereka memangsa daging manusia. Setelah itu, Bimo dan Sri berpamitan terlebih dahulu kepada orang tuanya masing-masing untuk merantau ke Desa Muara Tapah. Lalu mereka bertemu dengan dua orang pria yang merupakan warga asli dari Desa Muara Tapah. Mereka adalah Ampong dan juga Tingen. Tingen merupakan salah satu guru di desa juga, tapi ia lebih sering tinggal di kecamatan. Sementara Ampong ditugaskan oleh kepala desa untuk menjemput Bimo dan Sri ke desa. Mereka pun akan naik sebuah perahu karena harus melintasi perairan yang panjang. Setelah itu, Tingen bertanya kepada para pemuda yang mengantar Bimo dan Sri tentang perjalanan mereka saat malam kemarin. Para pemuda itu menjawab, banyak sekali gangguan yang mereka alami, dimulai dari hantu kepala terbang sampai peti mati yang berjalan sendiri. Beberapa lama kemudian, akhirnya Bimo dan Sri sampai di Desa Muara Tapah. Tampak pintu desa itu sudah rapuh dan terlihat hampir roboh. Saat itu, Ampong langsung pamit untuk pergi ke kecamatan kembali. Perjalanan dari pintu desa menuju sekolah ternyata lumayan jauh. Lurus. Ada lapangan tuh. Namun akhirnya mereka pun sampai dengan selamat. Lalu mereka disambut oleh kepala sekolah yang bernama Pak Kasno. Mereka diberikan buah alpukat
sebagai ucapan selamat datang ke desa ini. Pak Kasno sangat senang dengan kehadiran mereka karena desa ini sangat membutuhkan tenaga pengajar. Pak Kasno kemudian menjelaskan, murid-murid di sekolah ini sangat sedikit, yaitu hanya berjumlah 7 orang. Hal itu dikarenakan banyak anak-anak yang mati di desa ini. Saat dulu pernah terjadi musibah banjir yang sangat besar. Setelah banjir surut, muncul banyak penyakit. Hal itu pun menyerang anak-anak dan merenggut nyawanya. Lalu Pak Kasno mengantar mereka ke rumah para guru. Di sanalah tempat guru tidur dan istirahat. Bangunan yang ada di pojok milik Patingen. Bimo berkata apabila ia sudah bertemu dengan Patingen di kecamatan. Ternyata Patingen akan tinggal di bangunan ini hanya ketika ia sedang mengajar saja. Sementara ketika sedang libur, ia selalu tinggal di kecamatan. Lalu Pak Kasno mengantar mereka menuju rumah yang akan mereka tempati selama di desa ini. Malam harinya, Pak Kasno makan malam bersama mereka. Pak Kasno pun melakukan sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh warga desa ini, yaitu memberikan sedikit makanan kepada sekeliling. Warga sini memiliki prinsip, apapun yang diambil dari alam haruslah dikembalikan kepada alam juga. Setelah selesai makan malam, Bimo dan Pak Kasno berbincang di luar, sementara Sri mencuci piring. Saat itu Sri melihat buah alpukat menggelinding ke arahnya. Ketika mengambil buah alpukat, Sri tidak menyadari ada sosok hantu kuyang di balik jendela. Di sisi lain, Bimo bercerita jika saat berjalan menuju sekolah ini, ia dan istrinya sempat istirahat. Kemudian dihampiri oleh 2 orang tua, sepasang kakek nenek, dan mereka diberi minuman. Bimo bertanya siapakah orang tua itu. Pak Kasno menjawab, mereka adalah sesepuh di desa ini. Namanya Tambe Nyai dan juga Bue Alang. Mereka adalah suami istri. Sebenarnya kakek nenek itu sangat menyedihkan. Mereka dijauhi oleh warga kampung ini. Para warga menganggap Tambe Nyai menganut ilmu hitam. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya banjir besar yang ada di desa ini saat dulu. Sehingga para warga menyalahkan Tambe Nyai atas kematian anak-anaknya. Malam harinya, ketika sedang terlelap tidur, Bimo mendengar suara ketukan. Ia segera beranjak dari kasur dan mengecek sumber suara itu. Bimo kemudian membawa lentera dan ia mendengar ketukan itu berpindah kepada balik pintu. Bimo segera membukanya. Ternyata itu adalah Tambe Nyai. Dan seketika ia memegang perutnya Sri. Tanpa mengucapkan apapun, Tambe Nyai lalu pergi lagi. Esok harinya, Bimo dan Sri melaporkan itu kepada Pak Kasno. Namun Pak Kasno berkata jika Tambe Nyai memang suka seperti itu kepada warga yang baru datang ke desa ini. Pak Kasno meminta agar mereka tidak khawatir. Hari itu adalah hari pertama mereka mengajar di sekolah desa ini. Para murid pun berkenalan dengan Bimo dan Sri. Terdapat 7 murid yang berbaris di halaman sekolah saat itu. Dan mereka semua kompak memakai sebuah gelang yang disebut sebagai basan. Itu adalah sejenis jimat penangkal makhluk halus agar para anak-anak tetap aman. Saat itu Bimo pun akan mengajar pelajaran umum, sementara Sri akan mengajar bahasa Inggris. Adegan beralih kepada Sri yang sedang mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 5. Hanya ada 3 murid saat itu karena 4 murid lagi masih duduk di bangku kelas 4 dan diajar oleh Bimo. Saat tengah mengajar, Sri mengalami keanehan. Ia melihat tiba-tiba ruangan kelas dipenuhi oleh hantu anak-anak. Mereka terlihat menyeramkan dengan wajah busuk berwarna hitam. Tak lama Sri sadar karena salah satu murid berteriak. Sri pun diberikan sesuatu mirip seperti jimat oleh anak tersebut. Lalu dari kejauhan, Sri melihat ada Tambe Nyai sedang memperhatikannya. Sepulangnya sekolah,
Sri segera menggantungkan jimat itu di depan jendela rumah. Ia harap gangguan mistis tidak menghantuinya lagi. Malam harinya, saat makan malam, Sri melakukan tradisi warga di desa ini, yaitu memberikan makanan kepada sekeliling. Setelah itu, Sri mulai curhat jika ia merasakan seperti ada yang selalu mengawasinya. Keesokan harinya, Sri melihat Bimo mengajar anak-anak kelas 4 tentang ekosistem. Saat waktu istirahat, mereka pun duduk bersama di teras sekolah, memperhatikan anak-anak yang sedang bermain. Lalu, datanglah Hanjam menghampiri Sri. Ia pun memberikan jimat lagi. Kemudian terlihat Tambe Nyai sedang menatap mereka dari kejauhan. Tak berselang lama, terdengar suara teriakan anak perempuan. Ternyata salah satu murid bernama Mayang, tubuhnya ditarik ke atap sekolah sampai berlumuran darah. Pak Kasno meminta Bimo untuk naik kursi dan mengecek keadaan Mayang. Awalnya Bimo tidak melihat apapun di sana. Tiba-tiba, tak lama terdengar suara teriakan Sri Atun dari kelas sebelah. Sri sangat takut karena Mayang tiba-tiba ada di kelas dalam keadaan kesurupan. Terlihat juga banyak hantu anak-anak di belakang kelas. Lalu, Mayang pun menunjuk ke arah perut Sri dan meminta untuk membukanya. Bimo melihat mereka dari jendela, namun anehnya pintu kelas tidak dapat dibuka. Ketika Mayang dan Sri terjatuh bersamaan, di saat itulah pintu kelas pun dapat dibuka. Bimo segera menghampiri istrinya. Sri berkata jika perutnya terasa sangat sakit. Lalu tak lama ia pun pingsan. Malam harinya, Sri baru sadarkan diri. Dia sudah ada di atas kasurnya. Terlihat Sri sendirian ketika itu karena Bimo sedang menyalakan lentera. Kemudian tiba-tiba pintu jendela terbuka dengan sendirinya akibat angin yang sangat kencang. Hal itu membuat jimat yang tergantung seketika terjatuh. Sri segera mengambil jimat itu, namun tiba-tiba terdapat cahaya merah menyinari wajahnya. Ternyata di hadapannya sudah ada sosok hantu kuyang berwajah Tambe Nyai. Tapi ternyata Sri hanyalah bermimpi. Keesokan harinya, Pak Kasno dan Sehan datang ke rumah Bimo untuk mengajak Sri datang ke rumah Pak Kades karena di sana sudah ada orang pintar yang sedang menunggu untuk mengobatinya. Bimo dan Sri pun berangkat menuju rumah kepala desa. Ternyata benar, di sana sudah ada orang pintar bernama Minawe. Minawe segera memegang tangan Sri. Ia pun merasakan jika saat ini Sri tengah hamil. Di saat senang dengan kabar gembira itu, Minawe mulai menjelaskan jika di desa ini ada satu warga yang menganut ilmu hitam. Dia pun sudah sangat lama menunggu seorang perempuan hamil datang dari desa seberang. Ternyata perempuan yang ditunggu-tunggu itu adalah Sri. Dia ingin bayi dalam kandungan Sri untuk melengkapi semua ilmu hitam yang telah dipelajarinya. Sri dan Bimo sangat takut mendengar itu. Mereka tidak mau calon anaknya celaka. Tapi beruntung sekarang ada Minawe yang siap membantu mereka. Minawe kemudian menyuruh Ampong untuk membuat es teh manis hangat dengan merebus daun dan meminta menambahkan sedikit garam ke dalamnya. Tak lama dari itu, Sri seketika tidak sadarkan diri. Tiba-tiba ia pun kerasukan. Langit seketika berubah menjadi gelap dan suasana berubah menjadi mencekam. Untungnya es teh manis hangat sudah jadi. Minawe segera meminumkannya kepada Sri. Hal itu pun berhasil membuat Sri menjadi tenang. Para warga pun takut dengan teror ilmu hitam yang ada di desa ini. Pasti penganut ilmu hitam itu adalah Tambe Nyai dan dia sering berubah menjadi sosok kuyang. Warga meminta Pak Kades untuk melenyapkan Tambe Nyai
supaya desa ini menjadi aman kembali. Saat itu mereka berniat akan menyerang badan Tambe Nyai supaya Tambe Nyai dapat musnah. Ketika Pak Kades datang ke rumah Tambe Nyai, ternyata tidak ada siapapun di sana dan juga terlihat rumahnya sangat gelap. Di sisi lain, Pak Kasno mengantar Bimo dan Sri pulang dari rumah Pak Kades. Lalu Pak Tingen menghampirinya. Tingen bertanya, mengapa siang tadi Mayang kerasukan di sekolah? Padahal ia sudah memasang pagar goib di halaman sekolah dengan tujuan agar anak-anak tidak terserang ilmu hitam. Pak Kasno meminta maaf jika pagar goib yang Tingen pasang mirip seperti daun, sehingga ia tak sengaja membuangnya. Tapi Pak Tingen tetap merasa aneh karena semua anak sudah ia berikan gelang basan. Tetapi mengapa mereka masih diganggu juga? Lalu Bimo datang. Ia meminta sebuah jimat kepada Tingen yang dapat melindungi istrinya saat ini. Tetapi sayang Pak Tingen tidak punya jimat lagi. Gelang basan sudah habis dibagi-bagi kepada para murid. Di kantong celananya pun hanya ada sebuah rambut. Ternyata itu adalah rambut kuyang. Pak Tingen selalu menyimpan rambut itu yang mana ia temukan di atas kasur setelah Kuyang membunuh anak serta istrinya saat dulu. Tingen sangat geram dan terus mencari sosok Kuyang yang telah membunuh anak dan istrinya. Mendengar cerita itu, Bimo langsung mengemasi barang-barang. Ia akan pergi dari desa ini karena takut hantu Kuyang menyerang Sri dan anaknya. Bimo akan pergi pada malam itu juga Slur. Kemudian Pak Tingen mengetuk pintu. Ia berkata, Bimo tidak dapat pergi malam ini karena pengemudi perahu tidak berani pergi malam-malam. Jadinya Bimo akan pergi di besok paginya. Untuk malam ini supaya tetap aman, Pak Tingen akan memasang pagar goib agar hantu Kuyang tidak bisa masuk ke dalam rumah Bimo. Malam semakin larut, teror tak luput menghantui mereka berdua. Awalnya Bimo mendengar suara ketukan pada jendela. Lama-kelamaan suaranya semakin keras hingga terdengar ada dentuman di atas atap rumah. Suara itu membuat Sri sangat ketakutan. Lalu Bimo berusaha menenangkannya. Kemudian dari jendela mereka melihat ada Kuyang melintas dengan cepat. Kuyang itu pun seperti sedang berkelahi dengan sesuatu. Lalu si Kuyang menjerit dengan sangat keras. Esok harinya, Bimo dan Sri bergegas menuju dermaga untuk keluar dari desa ini. Tapi ternyata pagi itu dermaga sudah terbakar oleh api yang sangat besar. Salah satu warga menjadi saksi jika dermaga ini sengaja dibakar oleh seseorang misterius yang ditutupi mukanya. Hal itu membuat Bimo dan Sri tidak dapat keluar dari desa itu. Sementara Sri melihat Tambe Nyai dari kejauhan yang selalu memperhatikannya. Tidak berselang lama, Bimo pun mulai sadar jika Sri menghilang. Di saat Bimo tengah panik, seketika terjadi kesurupan massal. Bimo berlari menuju rumahnya berusaha mencari Sri. Sampai ia datang ke sekolah, namun Sri tak kunjung ditemukan. Lalu Bimo melihat Mayang. Ternyata Mayang tahu di mana Sri berada. Mayang menunjuk ke arah semak-semak yang ada di belakang sekolah. Di sana Bimo pun menemukan selendang istrinya. Kemudian ada sebuah gelang juga di sana. Bimo yakin gelang itu milik warga desa ini yang bernama Ampong. Rumah Ampong berada di sekitar wilayah dermaga. Bimo pun langsung menuju ke sana. Sebelum itu, ia bertemu dengan Minawe yang sedang menolong warga dari kesurupan massal. Bimo pun sampai di rumah Ampong. Ia memaksa ingin masuk ke dalam rumahnya karena yakin istrinya ada di sana. Kericuhan pun terjadi. Ampong geram karena Bimo telah membuat kerusuhan di rumahnya. Saat Ampong akan menebas Bimo dengan parang, syukurnya Pak Kasno datang melerai mereka. Lalu Minawe datang memarahi mereka berdua.
karena saat ini tengah ada perempuan hamil yang hilang, tapi mereka malah berkelahi. Warga pun bertanya atas dasar apa Bimo menuduh Ampong yang telah menculik istrinya. Lalu Bimo mengeluarkan gelang itu, tapi ternyata itu bukanlah milik Ampong, karena gelang Ampong masih ada di rumahnya. Bimo seketika ingat jika Patingen mempunyai gelang itu juga. Mendengar nama Tingen, Minawe berkata jika Tingen adalah pengikut Tambe Nyai. Pasti Sri tengah diculik olehnya, karena Tambe Nyai mengincar bayi merah di kandungan Sri untuk melengkapi ilmu hitamnya. Tetapi saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyalahkan orang lain. Yang lebih penting, mereka harus segera menemukan Sri. Minawe segera melakukan ritual di tempat terakhir kali Sri menghilang, yaitu semak-semak belakang sekolah. Di sana ia pun mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu menyuruh mereka agar mencari Sri di dalam hutan pada malam hari. Saat itu mereka melihat ada kuyang Tambi Nyai sedang terbang secara cepat. Minawe menyuruh semua warga mengikuti kuyang Tambi Nyai. Saat itu, akhirnya Bimo pun menemukan istrinya sedang tidak sadar diri di balik sebuah pohon. Sri segera dibawa ke rumah Minawe karena pengaruh Tambi Nyai mulai menguasai tubuhnya. Minawe khawatir jika tidak ditangani dengan cepat, maka Sri tidak akan selamat. Lalu, Minawe merasa Tambi Nyai mengetahui bahwa mereka ada di sini. Minawe meminta Bimo segera masuk ke rumahnya, lalu meminta warga yang lain untuk segera pulang dan kunci pintu rapat-rapat. Minawe segera melakukan ritual pembersihan diri kepada Sri supaya pengaruh Tambi Nyai di tubuhnya dapat menghilang. Lalu terdengar suara teriakan kuyang Tambi Nyai. Saat diintip dari celah rumah, Bimo melihat secara langsung sosok kuyang Tambi Nyai tersebut. Para warga sudah sangat resah dengan ilmu hitam Tambi Nyai. Mereka meminta Pak Kades untuk bertindak sesuatu. Pak Kades ternyata mengetahui tempat persembunyian Tambi Nyai dan juga suaminya Bue Alang. Jika warga sudah sangat resah, maka Pak Kades tak segan akan melenyapkan dua orang itu. Minawe berkata hanya Bimolah yang dapat melenyapkannya. Kepala dan tubuh Tambi Nyai saat ini sedang terlepas. Bimo harus menusukkan mandau itu ke badan Tambi Nyai supaya ia bisa lenyap. Bimo pun diantar oleh Pak Kades dan Pak Kasno ke tempat persembunyian Tambi Nyai. Sesampainya, saat Bimo hendak menyerang, seketika tubuh mereka menjadi kaku. Di saat itu, Bue Alang pun menjelaskan jika mereka semua sudah tertipu. Di desa ini, bukan hanya Tambi Nyai yang memiliki ilmu kuyang, tetapi Minawe juga mempunyainya. Tambi Nyai segera berubah menjadi kuyang. Terlihat kepalanya lepas dari tubuhnya. Tambi Nyai berkata kepada Bimo jika Minawe menginginkan bayi di dalam perut istrinya, supaya ia bisa menjadi iblis yang seutuhnya. Sementara selama ini, ia hanya berusaha untuk melindungi istri Bimo dari Minawe. Di sisi lain, akhirnya Tangen yang selama ini menghilang muncul juga. Ternyata warga telah salah paham saat kemarin. Yang sebenarnya, Tingen berusaha menyelamatkan Sri yang diculik oleh Minawe, sehingga gelangnya terjatuh saat itu. Tingen juga sudah tahu Minawe adalah kuyang, karena ia punya rambut Minawe yang saat dulu memangsa istri dan anaknya. Jika tidak percaya, Tingen menyuruh Ampong mengintip ke rumah untuk melihat sosok asli Minawe. Tiba-tiba Minawe ada di sebelah Ampong, lalu menusuk lehernya. Sementara Tingen, tubuhnya dibuat kaku dan tidak bisa bergerak. Minawe geram karena mereka mengganggu ritualnya. Kemudian perut Sri segera diraba dan seketika membesar secara tiba-tiba. Saat Minawe akan menusuknya, beruntung Tambi Nyai datang.
Minawe pun segera berlari keluar dari rumah. Sesampainya, Bimo melihat rumah Minawe sudah terbakar oleh api. Ia pikir istrinya ikut terbakar di sana. Tapi ternyata Sri diselamatkan oleh Tingen dari kobaran api. Bimo segera menyerang Tingen karena masih salah paham. Tingen menjelaskan semuanya jika dia bukanlah orang jahat. Lalu Tingen meminta Bimo untuk melenyapkan kuyang Minawe. Bimo pun diminta untuk menusuk tubuh Minawe dengan sebuah mandau saat kepalanya terbang menjadi kuyang. Untuk menemukan di mana keberadaan Minawe, Tingen pun memberikan rambut Minawe yang selama ini ia simpan kepada Bimo. Rambut itu akan menunjukkan arah di mana Minawe berada. Saat Bimo berusaha mencari Minawe, ia pun melihat kuyang terbang. Ternyata itu kuyang Minawe dan seketika menyerang Bimo. Saat Minawe akan membunuh Bimo, beruntung datang kuyang Tampi Nyai mendorong Minawe hingga tersungkur ke tanah. Bimo segera melangkah lagi mencari tubuh Minawe hingga akhirnya ia sampai di sebuah tempat di mana banyak peti mati di sana. Dan tubuh Minawe ada di tengah-tengahnya. Saat itu, tiba-tiba semua mayat di peti mati menjadi bangkit kembali, lalu menyerang Bimo. Bimo pun berusaha melindungi diri dengan menendang mayat-mayat itu. Bimo kemudian berhasil kabur dengan membawa tubuh Minawe. Ia berniat akan membakarnya dengan memasukkan tubuh Minawe ke dalam kobaran api. Ketika itu, kuyang Minawe pun datang. Lagi-lagi Tambe Nyai menyelamatkannya. Tetapi kali ini, kuyang Tambe Nyai kalah kuat. Saat Minawe akan menyerang Bimo, ia seketika terjatuh lemah ke bawah tanah karena tubuhnya sudah dibakar ke dalam kobaran api. Di saat itu, Tingen berteriak, menyuruh Bimo untuk menghancurkan jantung dari kuyang Minawe. Alhamdulillah, mereka pun dapat selamat dari teror kuyang tersebut. 6 bulan kemudian, murid di sekolah desa Muara Tapah lambat laun semakin bertambah. Kandungan Sri pun semakin besar. Bimo selalu memberikan istrinya alpukat supaya kandungannya tetap sehat. Kemudian mereka melihat Tambe Nyai dan Pue Alang dari luar jendela. Tidak lama, mereka dihampiri oleh Pak Kasno yang memberitahukan jika pagi tadi Tambe Nyai dan Pue Alang ditemukan meninggal dengan tenang di dalam rumahnya. Film pun ditutup dengan seseorang yang mempelajari ilmu hitam. Ia pun membawa kepala Minawe yang sudah mati. Ternyata perempuan itu tengah berusaha membangkitkan kuyang Minawe. Dan film pun selesai.